what is the benefit in English? All of us know what is the benefit of in English. Ya, kita semua tahu apa manfaat bahasa Inggris. Makanya kita sekarang belajar bahasa Inggris. So today we learn about English, a basic English actually, ya. Pelajaran dasar bahasa Inggris. Diharapkan hopefully with this courses, with this study will be improve your English more powerful, more great. Yeah, hopefully with this study will be improve your English more great. Yeah, uh, more better than used to, more better than before. So today I will share our material. Okay, materinya adalah sebagai berikut. Materinya adalah sebagai berikut. Nah, ini materinya. Materi kita mengulang lagi materi yang sebelumnya yang telah saya upload di Google Classroom. Ya, harapannya teman-teman bisa familiar dengan penggunaan Google Classroom, khususnya pada pelajaran bahasa Inggris. Hopefully, all of us will be familiar with the Google Classroom technology. And so that's why I will try to make some improvisation related to the technology development using Google Classroom. So today, our topic related the impact of pandemic COVID-19 on digital payment. Okay, the impact of pandemic COVID-19 on digital payment. Case study on electronic money in Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 pada pembayaran digital. Studi kasus penggunaan e-money di Indonesia. Ditulis oleh this research writing by Pambudi and Rahadi. 2020 ya, tahun 2001, tahun 2021. 2021, sorry, ya 2021, ya 2021. Ini mahasiswa pasca sarjana di Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung, ITB, Indonesia. Juga ya Pambudi try to make short explanation, simple explanation about COVID-19 on digital payment, especially case study on e-money in Indonesia. Oke. Kita baca dulu abstraknya. Adalah this paper aims to determine the demand for e-money due to pandemic COVID-19 in Indonesia. Mencoba untuk mengulas pengaruh dari e-money pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. This paper aims to determine the demand for e-money due to pandemic COVID-19 in Indonesia. The approach used is by analyzing 12 papers related to the demand for e-money or electronic money system due to pandemic. Making synthesis from the collected paper and find the result for each related paper. Nah, jadi riset ini menggunakan pendekatan dan menganalisis 12 riset yang berhubungan dengan e-money. Oke. Related to the demand for e-money or electronic payment systems due to pandemic. This study aims to find the conceptual model for the demand for e-money due to COVID-19 in Indonesia. Membuat model konseptual ya pada demand, pada permintaan e-money, ya supply and demand gitu ya, due to COVID-19 in Indonesia. Nah, ada 12 riset. Oke. Apa saja riset yang pertama? Ini risetnya. An econometric analysis of money demand function in Sudan. Nah, jadi riset ini mencoba untuk menganalisis secara ekonometrik penggunaan e-money ya di Sudan. Nah, di sini ada tulisannya. Sini ada tulisan dependent, oke. Sini ada tulisan independent. Independent ini artinya, ada yang tahu apa artinya independent?
Independen ada yang tahu artinya? Ya, artinya tuh bebas, independen, ya merdeka, nah, gitu ya. Kalau di statistik namanya independent variable, variabel bebas. Kalau dependent, ini namanya variabel terikat. Contoh, ya, ini saya contohkan. Oke, contoh ini saya contohkan. Di sini, ini modelnya, oke. Di sini panahnya. Nah, ini dia. Nah, ini X variable and Y variable. Di sini independent, oke, variable, oke. Di sini dependent variable, IVN DV, independent variable and dependent variable. Ya, ini disebut dengan regresi linear sederhana, simple regression analysis. Analisis regresi sederhana juga sama, ya di sini. Dependent, oke, dan independent. Dependent dan independent. Ya. Penggunaan uang dan independennya GDP, ya, sama inflasi sama exchange rate, nilai tukar, ya, nilai tukar. Nah, jadi yang kedua itu judulnya adalah the determinant of the demand for money in developed and developing countries. Nah, apa determinan dari permintaan uang, ya, untuk negara maju dan negara berkembang? Nah, itu. Ya. Jadi memang riset-riset yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik, oke, penggunaan financial technology, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, menjadi primadona. Oke, menjadi primadona. Di mana mereka memang memberikan ya, memberikan gambaran, oke, bagaimana bisa bagaimana bisa mengembangkan penggunaan uang elektronik khususnya pada pandemi COVID-19. Yang ketiga, trend in electronic money transfer in Kenya. Bagaimana tren penggunaan uang elektronik di Kenya? Bagaimana trennya? Itu diulas. Sini lagi ya, independen dan independen. Saya akan jelaskan sekilas sebagai berikut ya. Kalau ditambah lagi di sini ada lagi ya, sini. Di sini. Oke. Ini saya gambarkan. Sini panahnya. Oke. Maaf. Di sini panahnya. Oke. Katakanlah ini X1, X1, X2 dan X3. Oke. Maka kita mengatakan ini adalah analisis riset regresi berganda. Nah, ya. Riset regresi berganda. Tapi kalau hanya satu saja, variabel bebasnya satu, variabel terikatnya satu, disebut dengan riset regresi linear sederhana. Ya. Regresi linear sederhana. Di sini, ya kan? Di sini ada dua nih variabel independennya. Apa saja? Automated teller machine and mobile money transfer. Nah, berarti di sini dikatakan regresi linear berganda. Ya, kalau hanya satu, itu regresi linear sederhana. Kalau hanya satu variabel bebas. Yang keempat, analisis dampak pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia. Oke, analisis dampak pembayaran non tunai nanti kalau pertanyaan di terakhir ya, terhadap pembayaran terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia. Apa saja dampak-dampaknya? Nah, di sini pakai dua nih ininya ya. Dependennya narrow money and board money, M1 dan M2. Independennya card based payment instrument, e-money, clearing, Bank Indonesia,
real-time gross settlement. Selanjutnya, a sectoral analysis of e-money consumption, analisis sektor konsumsi keuangan dan pertumbuhannya. So, the development of e-money will be increased, will be a rapid development than other before because as a pandemic COVID-19 situation. Before, after the COVID-19 outbreak, ya, perkembangan penggunaan uang elektronik akan selalu mengalami peningkatan disebabkan adanya wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita force yourself to make independent study, to work at your home, to study at your home, to using your mobile phone, gitu. Nah, jadi kita tentunya juga harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita tentunya juga harus mampu to adaptive in technology, ya, dengan cara belajar, ya, with study. Decision model of use e-money in COVID-19 pandemic situation. Bagaimana keputusan penggunaan model riset e-money pada pandemi COVID-19, pada situasi pandemi COVID-19. Nah, independennya decision to use e-money, independennya ada banyak, ya. Ada 6 independennya. Looking for information, transaction behavior, concern about contracting COVID-19, dan seterusnya. Jadi, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita bisa memahami, ya, perkembangan dari penggunaan uang elektronik seperti yang tadi saya jelaskan, di mana kita tentunya, ya, belajar melalui media internet. Transfer uang, ya, sudah bisa dilakukan melalui handphone kita masing-masing, ya, penggunaan mobile banking misalkan. Kita tidak lagi melakukan transfer uang di ATM saja. Kita bisa menggunakan smartphone kita untuk transfer, untuk cek saldo, untuk berbelanja, untuk membeli dan membayar listrik, PDAM dan seterusnya, ya, to pay your electricity, to pay your mobile phone, ya, untuk membayar dan membeli telepon, ya, ataupun your electricity bill, untuk membayar listrik. Nah, kita manfaatkan itu, ya. Maka pengetahuan kita, your knowledge, ya, will be improved. Your knowledge will be more development, bisa lebih mudah untuk berkembang. Oke, saya sharingkan lagi. Yang ketujuh, itu adalah empirical study of electronic money as economic alternative. Studi e-money sebagai alternatif ekonomi pada masa pandemi COVID-19, pada global economic pandemic in Indonesia. Apa saja studi empirisnya? 8 itu adalah analisis of money circulating in Indonesia. Ya, bagaimana sirkulasi penggunaan uang di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, during COVID-19 pandemic. Descriptive study, ya, studi deskriptif. 9, ini baru, ya, jadi mahasiswa SBM, ya, pasca sarjana Sekolah Bisnis Manajemen, ya, mengutip, ya, juga mengutip tulisan yang saya tulis sebelumnya di tahun lalu, tahun 2020, yang telah saya konferensikan. Kemudian dari pihak conference
mempublish di salah satu jurnal di Malaysia ya, Malaysian E-commerce Journal. Nah ini tulisan saya, Ilham Rahmat Agusti tahun 2020. Judulnya adalah Is there any impact of electronic money to increase knowledge of financial literacy? Dampak penggunaan uang elektronik untuk meningkatkan pengetahuan literasi keuangan in the pandemic situation of COVID-19 in Pontianak Shire. Apa dampak penggunaan uang elektronik pada pandemi COVID-19? Apakah ada dampaknya? Tentu ada. Nah, ya, nggak mungkin nggak ada. Tentu ada dampaknya. Penyebaran wabah COVID-19 bisa diputus, ya, bisa diminimalkan dengan kita menghindari physical kontak langsung. Di sini saya buat dua saja, ya. Independennya adalah e-money, dependennya adalah financial literacy. Financial literacy seperti halnya yang sebelumnya saya sampaikan. Saya buat dua di sini. Nah, kalau saya buat tiga, ya. Kalau saya buat tiga, maka sini saya tulis ya, sini X, di sini Y, oke, di sini Z, di sini saya buat analisis model, sini. Nah, X ini, X variable, we can say independent variable, okay, independent variable. For the Y variable, you can say mediation variable. For the Z is a dependent variable. Okay. This is for independent variable. This is for mediation variable. This is for dependent variable. Oke. Okay. Variable bebas, variable mediasi, variable terikat. Untuk model riset yang seperti ini, oke, yang seperti ini, ya ke panah gini, ini X, ini Y, ini Z. Maka X-nya, X variable, we can say independent variable, okay. For the Z is moderation variable, okay. This is for moderation variable. For the Z adalah dependent variable. Ini independent variable, moderation variable, dependent variable. Oke. Kembali lagi ke materi kita. Nah, jadi saya secara sederhana saya pakai dua variabel saja, oke. Variabel bebas electronic money dan variabel terikat adalah literasi keuangan. Independennya adalah electronic money, and for dependent financial literacy. 10. Fintech and the COVID-19 pandemic evidence from electronic payment system. Mobile payment ini kualitatif deskriptif, ya. Electronic payment, real time, commercial bank, diaspora remittance. Yang ke-11, the impact of mobile e-commerce on GDP, a comparative analysis between Romania and Germany. Nah, ini juga sama, ya. Riset-riset yang mengacu pada dampak penggunaan mobile e-commerce pada GDP, pada gross domestic product. Nah, yang terakhir adalah the role of fintech in predicting the spread of COVID-19. Apa? Pengaruh dari fintech untuk memprediksi penyebaran COVID-19. Ya. Riset ini menyimpulkan, ya, kita lihat di abstrak, kesimpulannya apa?
Kita baca di sini ya. This study found that e-money, okay, this study found that e-money can be affected by the money supply, electronic data capture, other non-cash payment, and the customer income. Nah, jadi studi ini menemukan bahwa uang elektronik dapat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, money supply, electronic data capture, ya, dan pembayaran non cash, pembayaran non tunai istilahnya, menggunakan debit card and credit card, dan juga pada pendapatan konsumen. Due to the spread of COVID-19, banyak orang menyangka, ya, many people think that avoiding physical contact, banyak orang menyangka, termasuk kita, bahwa menghindari kontak fisik dengan membayar uang cash dan pembayaran dengan metode lainnya dapat mengurangi the spread of COVID-19. Ya. Many people think that avoiding physical contact with cash, menghindari pembayar kontak langsung dengan uang tunai, ya, itu bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Ya. Due to the spread of COVID-19, many people think that avoiding physical contact with cash and any payment method could reduce the spread of COVID-19. Nah, dengan melakukan pembayaran, ya, secara non tunai, ya, atau dengan menghindari, di sini avoiding physical contact with cash, menghindari pembayaran langsung secara cash, bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa memang pandemi COVID-19 ini, ya, menurut riset tadi yang saya sampaikan, apabila membayar secara menghindari pembayaran secara cash, itu akan, ya, mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, kita masih ada waktu, silakan. Bagi teman-teman, if you have a question about our study, jadi saya berusaha untuk memberikan memberikan korelasi pembelajaran pada riset-riset terkini. Karena memang teman-teman ketika kuliah ada program studi manajemen, maka idealnya kita memiliki pengetahuan di bidang manajemen. Khususnya pada 3 pilihan konsentrasi. Apa saja? Konsentrasi keuangan, konsentrasi pemasaran, dan konsentrasi sumber daya manusia. Ya. Finance concentration, marketing concentration, and also for human resource concentration. Nah, itu, ya. Teman-teman mulai memilih pada ingin fokus studi di konsentrasi yang mana. Apakah finance as your concentration, marketing as a concentration, or human resource. Nah, kita mulai. Ya, memang ini kan perjalanannya masih panjang, ya. Perjalanannya masih panjang, ya. Nanti masuk lagi semester 3, masuk semester 4, semester 5, semester 6, dan seterusnya. Nanti semester 6 sudah ada mata kuliah metodologi penelitian. Semester 3, semester 4 ada mata kuliah statistik. Sudah mulai penjurusan. Ya. Penjurusan untuk yang pemasaran, keuangan, ataupun yang SDM. Oke, waktu 10 menit lagi kita bisa diperkenankan untuk memilih untuk what is your research focus in finance, marketing, or human resource. Nah, pada
study from home, ya, pada pembelajaran di rumah ini atau pembelajaran jarak jauh ini, kita dilatih untuk mampu belajar secara mandiri. You will be trained, you will be exercised for independent study. Kita dilatih untuk mampu belajar secara mandiri. Jadi, teman-teman, harapannya hopefully all of us will be independent study. Harapannya teman-teman bisa study independent. Tidak hanya tergantung pada dosennya saja. Kita bisa belajar secara mandiri. Kita bisa mencatat ya, karena memang pembelajaran jarak jauh ini sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya sinyal yang teman-teman miliki. Ya. Sebelum nanti kita semua telah divaksin, ya, seluruh mahasiswa sudah divaksin, seluruh dosen sudah divaksin dan seterusnya, mungkin ya kita sudah bisa confidence untuk kuliah tatap muka. Namun sepanjang itu belum dilakukan, ya selama itu pula kita akan mengadakan pembelajaran secara jarak jauh, ya, study from home, ya, study working from home, ya, bekerja dari rumah, ya, belajar dari rumah, berbelanja dari rumah. Nah, ini kan ada permasalahan kalau memang kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya. Kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan baik. Oke, silakan. If you have any question sebelum saya akhiri perkuliahan bahasa Inggris 2, ya. Saya tidak mengarahkan mahasiswa untuk belajar yang berkaitan dengan vocabulary, tenses dan sebagainya. Saya selalu mencoba mengacu pada pembelajaran, ya, yang berkaitan dengan riset, ya. Pembelajaran yang berkaitan dengan riset-riset yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti ini, ya. Riset, international riset, updatable in research in English, of course, in related with your study, yang berhubungan dengan konsentrasi kita, ya, yang berhubungan dengan pengetahuan kita, yang berhubungan dengan keilmuan kita, yaitu ini, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran digital. Kalau teman-teman ingin mengambil finance, ingin mengambil keuangan, hal yang berkaitan dengan marketing, pemasaran. Kalau kita ingin mengambil konsentrasi pemasaran ataupun mengelola manusia, kalau kita ingin mengambil human resource development. Saran saya, ya, teman-teman sudah mulai belajar, idealnya itu tidak saja menggunakan handphone, ya, tapi juga kita menabung sedikit demi sedikit untuk mampu membeli laptop. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lebih mudah untuk mencari tugas. Kita lebih mudah untuk menjawab soal-soal ujian. Kita lebih mudah untuk melakukan riset penelitian kecil. Apalagi nanti di semester 4, semester 5 sudah mulai olah data skripsi, ya. Dan itu tentunya tidak bisa diolah menggunakan handphone, tapi menggunakan laptop. Jadi sudah mulai dipersiapkan bagi yang belum memiliki untuk memiliki komputer, ya, memiliki laptop yang tentunya nanti risetnya pun tentu tidak menggunakan mesin tik, ya. Masa kita skripsi nulisnya pakai mesin tik kan nggak mungkin, ya. Atau tulis tangan kan nggak mungkin juga. Ya, tentu menggunakan komputer ataupun menggunakan laptop. Jadi bisa lebih cepat proses pembelajarannya. Silakan. Siapa? Yang mahasiswa, student mau discuss, ya. Teman-teman yang menyalakan kamera bagus, yang tidak menyalakan kamera juga nggak apa-apa, ya, it's okay. If you have limited signal, you can turn off your camera. If you have powerful signal, you can turn on the camera. Jika kita dapat sinyal yang bagus, nyalakan. Jika kita sinyalnya lemah, ditutup saja deh. Ya. Silakan, siapa? Noni Norita mau? You want to ask to me?
Enough? Kok malah ketawa? Ya, saya mute aja. Jadi, sampai jumpa lagi pada perkuliahan bahasa Inggris minggu depan. Tetap semangat, ya. Sebelum kita selesai, seperti biasa, I will take your picture. Ya, saya akan ambil foto, tersenyum di hadapan kamera. Lalu saya akan print screen, ya, screenshot layarnya. Smile in your camera, please. Tersenyumlah di depan kamera supaya kelihatan wajah cantik dan gantengnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Ya, jika mau bertanya boleh langsung ke WA saya. Nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube dan teman-teman bisa absen di kolom komentar. Thank you for your attention and good morning. God bless you.